Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rana. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu N di Klinik Ayu Husada pada tahun 2021. Asuhan kebidanan komprehensif terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan tinjauan manajemen, bab 3 metode laporan kasus. Bab 1 pendahuluan. Jumlah AKI dan AKB Indonesia sampai saat ini masih cukup tinggi, di mana AKI berdasarkan survei penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKN menurut survei demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2017 sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB 25 per 1.000 kelahiran hidup. Profit Kesehatan Indonesia 2019. AKI di Kalimantan Timur masih berkisar rata-rata 80-50 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB mencapai 5-10 per 1.000 kelahiran hidup. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 2019. AKI di Samarinda pada tahun 2018 mencapai 58 per 100.000 kelahiran, dan pada tahun 2019 mencapai 108 per 100.000. Jumlah AKB pada tahun 2018 mencapai 34 per 10.000 kelahiran, dan pada tahun 2019 mencapai angka 67 per 10.000 kelahiran. Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2019. Dari data di Puskesmas Sambutan tahun 2019, jumlah AKB 1 kasus dan tidak terdapat kasus AKI. Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2019. Indonesia menerapkan sistem lockdown dan social distancing sehingga ibu hamil dapat menunda pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan apabila tidak ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, dan jika ingin memeriksakan kehamilannya di fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pencegahan penularan COVID-19 sesuai standar. Data dari Klinik Ayu Husada pada tahun 2020 terdapat 102 persalinan dan tidak terdapat kasus AKI dan AKB. Klinik Ayu Husada Samarinda 2020. Bagaimana rumusan masalah dan tujuan? Rumusan masalah: bagaimana gambaran pelaksanaan asuhan kebidanan pada proses kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada Ibu N. Tujuan: memberikan asuhan kebidanan pada proses kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada Ibu N. Manfaat ruang lingkup dan sistematika penulisan. Menambah pengetahuan, mengalami wawasan, serta bahan dalam menerapkan asuhan kebidanan secara komprehensif dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk laporan studi kasus dan memberikan asuhan kebidanan selanjutnya. Manfaat yang ditunjukkan bagi penulis, klien, lahan, praktik, institusi kebidanan. Ruang lingkup. Meliputi kehamilan trimester 3, persalinan, asuhan pada bayi baru lahir, nifas, neonatus, hingga ibu menjadi akseptor KB dengan cara memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan. Sistematika penulisan. Garis besar isi proposal meliputi bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, konsep dasar teori.
Kehamilan. Kehamilan adalah proses fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan proses implantasi. Prawiroharjo 2014. Persalinan. Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks dan diakhiri dengan pelepasan plasenta. Varney 2011. Bayi baru lahir normal adalah bayi lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Saifuddin 2014. Nifas. Masa nifas adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin, menandakan akhir periode intrapartum hingga kembalinya traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil. Periode pemulihan pasca partum berlangsung sekitar 6 minggu. Varney 2011. Neonatus. Neonatus adalah organisme yang berada pada periode adaptasi kehidupan intrauterin. Masa neonatus adalah periode selama 1 bulan, lebih tepat 4 minggu atau 28 hari setelah lahir. Saifuddin 2014. Kontrasepsi. Kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Widyosastro 2011. 7 langkah Varney. Yang pertama pengkajian, kedua interpretasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, identifikasi kebutuhan segera, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Bab 3. Metode laporan kasus. Jenis karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah yang digunakan adalah observasional deskriptif dengan pendekatan studi kasus asuhan kebidanan secara komprehensif, menggunakan manajemen kebidanan Varney dan catatan perkembangan menggunakan SOAP. Subjek kasusnya Ibu NG2 P1001 usia kehamilan 37 minggu 6 hari. Lokasi Klinik Ayu Husada Pelita 3. Dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2021. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan manajemen kebidanan menurut Varney dan dokumentasi SOAP. Instrumen. Instrumen yang digunakan ialah wawancara, format pengkajian, skor puji, Rojhati, peralatan pemeriksaan fisik, bidan kit, timbangan, tensimeter, lembar balik, pedoman, observasi, lembar observasi, partograf, partuset, dan checklist tindakan. Etika penelitian, hak untuk self-determination, hak terhadap privasi dan martabat, dan hak terhadap anonymity dan confidentiality. Keterbatasannya, waktu observasi yang singkat dan terbagi dengan dinas sehingga pemberian asuhan yang dilakukan kurang maksimal. Metode pelaporan kasus, studi pendahuluan atau studi liberatur. Selanjutnya, studi penelitian ibu hamil trimester 3 dengan atau tanpa faktor persetujuan klien atau informed consent. Studi kasus, asuhan kebidanan komprehensif, asuhan kehamilan ANC, asuhan persalinan INC, asuhan bayi baru lahir, asuhan nifas PNC, asuhan neonatus, dan rencana pelayanan kontrasepsi. Pengumpulan data primer, observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, dan proses pemberian asuhan kebidanan. Data sekunder, data kohort dan literatur. Selanjutnya, dokumentasi SOAP, analisis kesenjangan antara teori dan praktek, alternatif pemecahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.